Pemirsa Agro TV tentu masih ingat dong krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998. Nah, pada masa itu seluruh sektor bisnis jatuh kecuali sektor agribisnis. Pakar ekonomi Q Kangge menyebut, pada masa krisis itulah sektor pertanian yang tetap tegar dan berlangsung selama pada masa krisis, serta menjadi tumpuan masyarakat yang tidak berhasil menjalankan usaha di bidang sektor lainnya. Selama masa krisis itu pula, ekspor pertanian mengalami peningkatan yang cukup besar. Sementara itu, ekspor produk manufaktur turun. Hampir semua ekspor industri berbahan baku impor turun kecuali semen. Namun, ekspor produk agroindustri yang berbasis sumber daya lokal seperti minyak atsiri, asam lemak, barang anyaman kecuali minyak sawit mengalami peningkatan. Pakar agribisnis Profesor Bunga Saragi pernah menyampaikan, untuk mengatasi masalah ekonomi yang begitu kompleks, diperlukan strategi pembangunan yang memberikan sebuah solusi. Di antara strategi pembangunan yang ada, pembangunan yang memiliki karakteristik yaitu pembangunan agribisnis, yaitu strategi pembangunan yang mengintegrasikan pertanian berkelanjutan seperti hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor yang terkait di dalamnya. Kini Indonesia kembali lagi dibayang-bayangi krisis ekonomi. Namun kembali lagi, sektor pertanianlah yang menunjukkan kehandalannya. Berikut kisah-kisah sukses pelaku agribisnis yang masih eksis di tengah perekonomian yang kian lesu. Selamat menyaksikan. Pemirsa tentu tidak asing lagi dengan lengkuas. Ya, tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Selain untuk bumbu, tanaman bernama Latin Alpinia galanga ini kerap dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional. Sebagai bumbu, tentu lengkuas ini diperlukan konsumen setiap hari. Wajar saja bila permintaan pasokan lengkuas terus mengalir setiap hari. Peluang itu pula yang ditangkap Ajum Junardi, petani lengkuas di Kampung Setu, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Pria berusia 39 tahun ini telah mengusahakan lengkuas sejak tahun 1995. Ajum menanam jenis lengkuas merah pada lahan seluas 3 hektar. Kebun bertanah merah itu dipenuhi sekitar 5.000 rumpun tanaman. Saya nanam lengkuas lebih mudah, bisa mengerjakan yang lain gitu, Pak. Jadinya enak, jadinya kita lengkuas bisa ditinggal, kita bisa mengerjakan tanam yang lain-lain lagi gitu. Sereh, sencur gitu, kunyit bisa gitu. Menurut Ajum, satu rumpun tanaman lengkuas bisa menghasilkan 10-15 kilo rimpang. Oleh karena itu, total setiap panen, ia mampu memasok 50-75 ton rimpang lengkuas. Harga di tingkat petani bervariasi antara Rp3.500 sampai Rp7.000 per kilogram. Dari penuturan Ajum, lengkuas merah tidak membutuhkan pemeliharaan khusus. Alasan itu pula, budidaya lengkuas ini terbilang mudah. Yang penting, tanahnya mesti gembur dan cukup sinar matahari. Mengenai pemupukan, Ajum memberikan pupuk kandang di awal penanaman. Pemupukan susulan dengan urea, TSP, dan KCI. Namun bila ketiga pupuk tersebut susah diperoleh, ia mengganti dengan pupuk NPK. Biasa paling pupuknya NPK, urea, TS gitu. Pupuknya paling kotor-kotor ayam gitu. Ininya biasa dipakai gitu. Jadi pupuk kandang, kalau pupuk inian, pupuk kantor, TS, urea, NPK gitu. Saya juga bisa menyekolahkan anak saya sampai
dia udah jadi dokter juga kan gitu. Terus saya juga ya kehidupan saya alhamdulillah serba pas-pasan. Jadi pas pengen beli mobil ada, pas mau beli baju juga ada. Nah, pas-pasannya seperti itu pun juga dari kentang. Begitulah ungkapan isi hati Paryono menyoal hasil yang dinikmatinya dari usaha bertanam kentang. Menurut petani asal Simpang, Cikajang, Garut, Jawa Barat ini, bertanam kentang sangat menjanjikan. Pasalnya, dari pengalaman Paryono, tiap hektar penanaman rata-rata menghasilkan panen sebanyak 25 ton. Dengan harga jual Rp6.000 per kilogram, maka omset usaha ini mencapai Rp150 juta. Sedangkan modalnya hanya berkisar 80 sampai 100 juta rupiah per hektarnya. Artinya, laba bersih yang dikantongi mencapai 50 juta rupiah. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Bukan sekedar cukup, mungkin sangat bagus. Karena apa ya? Saya dalam hal bertani kentang, boleh katakan dengan harga berapapun istilahnya, secara umum saya tidak pernah. Saya dipercaya. Bahkan untuk wilayah supermarket Jakarta hampir supplier tunggal saya. Supplier tunggal. Kebutuhan Jakarta kurang lebih kan sekitar ya antara 68 ton per bulan. Ya, Jakarta. Tapi saya kan udah mensuplai 60 ton, udah. Varietas kentang yang ditanam Paryono memang bukan kentang granola atau kentang sayur, melainkan kentang Atlantik. Dari penampakan fisik, umbi kentang Atlantik berbentuk lebih bulat, sedangkan granola agak memanjang. Kadar airnya pun lebih sedikit ketimbang kentang granola. Kentang yang umur tanamnya 100 hari ini umumnya ditujukan sebagai bahan baku olahan seperti keripik. Permintaan kentang Atlantik semakin meninggi sejalan dengan bertumbuhnya industri olahan kentang. Selain itu, kentang Atlantik juga laris manis di pasar-pasar modern. Untuk memenuhi permintaan kentang Atlantik, pria asal Lamongan, Jawa Timur ini bekerja sama dengan 20 orang petani kentang lain di Garut. Total ada 20 hektar lahan yang dikelola oleh Paryono. Sistem bagi hasil ia terapkan guna melanggengkan kerjasama saling menguntungkan tersebut. Selain tekun dan bekerja keras, menurut Paryono kunci untuk meraih kesuksesan sepertinya adalah kejujuran. Tips saya yaitu tadi, kejujuran dan memberikan servis yang terbaik. Ya kuncinya ada di jujur. Hidup pas-pasan. Jangankan mimpi bisa naik haji, untuk kelangsungan hidup sehari-hari saja sangat sulit. Sebab sumber pendapatan hanya mengandalkan sebuah kios kecil. Itulah yang dialami keluarga Murniati hingga tahun 2007. Namun, keinginan untuk mengubah nasib menjadi lebih baik terus bergelora dalam diri ibu dua anak ini. Untuk mengubah nasib, semula wanita ini meminta suaminya ikut mertuanya belajar bertani, menanam semangka, tomat, dan jenis sayuran lainnya. Selama membantu sang mertua, suami dari Murniati ini menyaksikan banyak petani yang mendulang sukses. Kisah keberhasilan itu sampai juga di telinga sang istri tercinta. Pada tahun 2008, keluarga Murniati memutuskan menjadi petani sayuran. Karena petani itu paling soalnya paling nikmat cari uang kalau bertani. Hasilnya itu paling berkah. Uang pinjaman 10 juta dari BRI ia manfaatkan untuk menyewa sebidang sawah di daerah Gerung, Lombok Barat, yang kemudian ia tanami beragam sayuran cap panah merah. Setahun berselang, ia sudah menikmati untung dari bertanam sayuran. Pinjaman modal ke bank pun dapat ia lunasi hanya dengan 2 kali cicilan. Keberhasilan yang ia raih kian menguatkan Murniati untuk terus menjadi petani sayuran. Pada musim tanam berikutnya,
ia menyewa lahan yang lebih luas dengan modal pinjaman yang lebih besar dari BRI. Sayuran yang ia pilih yaitu tomat permata, cabai besar dan mentimun yang semuanya dari Panah Merah. Kini, Murniati dan Sahabudin sudah 5 tahun menjadi petani sayuran. Benih-benih sayuran yang ia gunakan juga tak mau beralih dari Panah Merah. Sebab menurut dia, benih cap Panah Merah paling unggul. Penghasilan keluarga Murniati dari bisnis sayuran ini sangat luar biasa. Dia bersama suaminya sudah menunaikan ibadah haji, membangun rumah, dan menyekolahkan anak-anaknya. Meski sudah tergolong kaya, Hajah Murniati tidak mau meninggalkan profesi sebagai petani. Karena menurut dia, mencari uang melalui usaha tani hasilnya paling berkah. Bijak, nasib bagaikan roda. Terkadang berada di bawah, kadang pula di atas. Hidup digambarkan tidak selamanya senang, sebaliknya tidak juga seterusnya susah. Tetapi untuk mengubah posisi nasib, sangat tergantung seberapa besar niatan dan kerja keras seseorang. Junaidi Eko Susilo adalah potret insan yang mampu merealisasikan istilah bijak itu. Berawal dari kehidupan prihatin dan serba pas-pasan, Junaidi mampu mengubah 180 derajat hidupnya. Dan sayuran adalah sarana bagi pria 44 tahun ini memutar roda nasib. Junaidi adalah seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Ia lahir dan dibesarkan di Medan. Tuntutan tugas memaksanya meninggalkan kampung halaman. Sebagai tentara, tentu itu menjadi resiko pekerjaan. Setelah 8 tahun bertugas di Surabaya, pada tahun 2000 Junaidi kembali berpindah lokasi dinas. Manado, Sulawesi Selatan menjadi barak berikutnya yang harus dijalani Junaidi. Sampai di Manado ini saya cukup kaget karena melihat situasi pangkalan kami yang memang sangat jauh dari mana-mana dan juga keterbatasan pangkalan waktu itu yang memang belum memiliki rumah dinas. Kami pertama-tama di sini terpaksa harus bikin rumah, ya rumah ala kadarnya yang dari gubuk, hanya beralaskan tanah. Itu pada tahun 2000. Pada waktu itu kami berpikir di sini karena biaya kehidupan sehari-hari di sini cukup tinggi. Terutama kami melihat istri kami itu kalau belanja di pasar beli cabai itu 10.000 itu hanya untuk makan satu hari, satu kali makan. Jadi berawal kan dari itu kami coba belajar melihat di belakang rumah tuh ada pekarangan yang cukup luas yang bisa kami tanami. Jadi dengan berawal dari itu kami memberanikan diri coba utang untuk modal belajar menanam cabai. Bagi Junaidi, keadaan tersebut bukan sesuatu yang harus diratapi. Semangat juang membara menjadi penyemangat untuknya terus bertarung mengarungi hidup. Sampai suatu saat, sebuah kejadian pun terjadi. Waktu itu bulan Agustus, kurang lebih tanggal 18, saya waktu itu pulang kantor. Saya pulang kantor mau makan siang, saya lihat di meja makan itu tidak ada apa-apa sama sekali. Saya cari istri saya kemana, ternyata istri saya di dalam kamar di pojokan menangis. Saya tanyakin, kenapa kamu menangis? Tidak ada yang bisa dimakan. Kejadian itu yang memompa semangat Junaidi untuk mencari perubahan. Kebetulan dari kesatuannya, ia dibekali cara bercocok tanam. Ditambah beberapa buku cara budidaya yang ia baca, Junaidi memberanikan diri bertanam sayuran. Cabai dan tomat adalah komoditas yang dipilih. Alasannya cukup sederhana. Keduanya berharga mahal di Manado. Namun hasil panen perdananya jauh dari sukses. Tetapi, lagi-lagi Junaidi tak putus asa. Ia malah makin penasaran dan ingin terus menanam sayuran. Sampai pada 2005, Junaidi bertemu seorang petugas lapangan dari perusahaan benih. Dari petugas inilah Junaidi diajari cara bertanam yang baik, sehingga hasil panennya jauh meningkat. Waktu itu yang diajarkan dari PT Express itu dengan Bapak Arenop itu pertama itu bagaimana cara memupuk yang benar. Waktu itu kita kan memupuknya sistemnya sistem tugal, sistem kering.
jadi pupuknya tidak dibasah, tidak dikocor. Terus satu lagi sistem pemasangan plastik. Waktu itu kami tidak mengenal yang namanya mulsa. Dengan adanya teman-teman dari PT SWS ini, orang Panah Merah ini, kami dikenalkan bagaimana tanaman itu, tanahnya itu dibungkus dengan plastik, yaitu dengan mulsa, agar tanaman itu lebih, setelah saya laksanakan itu memang hasilnya jauh lebih berbeda dengan yang kami lakukan sebelum-sebelumnya. Meningkat sampai 30-40% hasilnya. Untuk kosnya jauh lebih rendah. Saat ini, Junaidi tidak hanya bertanam cabai dan tomat, tetapi juga jenis sayuran lain seperti paria, kacang panjang, timun, dan oyong. Dan sekarang, Junaidi merasakan jerih payah yang telah dilakukannya. 2004 saya sudah bisa membelikan kendaraan untuk kenyamanan anak dan istri saya. Di tahun 2005, 2006, saya dengan istri saya coba mengembangkan lagi sektor pertanian. Ya, saya ada sedikit uang yang dikumpulkan istri saya itu, dengan memodalkan uang 5 juta kami coba berusaha untuk buka toko pertanian yang hanya bermodalkan uang 5 juta rupiah waktu itu. Dari hasil pertanian, saya sudah membagi tugas dengan istri berusaha di toko, saya berusaha untuk di kebun. Dengan hasil itulah kami berusaha terus-menerus sampai sekarang. Yang kami hasilkan sekarang ya kami cukup lumayan. Kami sudah punya 2 usaha toko pertanian yang cukup lumayan, yaitu di ruko yang milik sendiri, ada 2 ruko itu milik sendiri, satu juga ada warung rumah makan ayam lalapan yang juga bangunannya juga hasil dari perkebunan kami sendiri. Yang suka yang kami tidak lupakan sekali itu di 2008 kami itu tanam cabai cuma 3.000 batang. Kami hasilnya bisa kami belikan mobil Innova 1. Meski demikian, Junaidi tidak ingin hanya sukses sendiri. Lantaran telah merasakan begitu manisnya berbisnis sayuran, ia pun mengajak banyak pemuda sekitar untuk bertanam sayuran. Mulai dari situlah saya silih berganti. Setelah bapak yang satu selesai, saya panggil lagi yang satu, saya ajarin lagi satu. Tiap tahun satu saya ajarin satu. Dan akhirnya sekarang kampung ini jadi aman. Dan pertanian di sini sudah mulai hidup tentang bercocok tanam hortikultura, terutama cabai, semangka, melon. Itulah yang bisa saya bantu kepada masyarakat sekitar sini. Muhammad Ansori, pengusaha bibit sayuran di Desa Glora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kini dapat tersenyum lebar. Betapa tidak, setiap bulan pria berusia 35 tahun ini mampu menjual 300.000 bibit beragam sayuran. Terutama bibit cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar, tomat, dan kembang kol. Harga bibit yang dipatok Ansori termurah Rp150 untuk bibit cabai rawit dan tertinggi Rp280 untuk bibit tomat betavilla. Pembeli yang datang ke tempat Ansori bukan hanya petani pembudidaya dari Lombok Timur, melainkan juga dari Lombok Tengah dan Sumbawa. Jadi awalnya gini Pak, dulunya kan kami sebagai petani budidaya ya, sering mengalami kegagalan di masalah pembibitan. Dan yang paling parah, kalau terjadi kegagalan di pembibitan ini bisa-bisa gagal nanam kan. Nah, sehingga melihat usaha kayaknya ini berpotensi menurut saya. Mengalami permasalahan yang tadi, akhirnya coba buka dengan usaha bibit ini dari kecil-kecilan. Menurut bapak 2 anak ini, perputaran uang dari bisnis bibit sayuran sangat cepat. Sebab, umur bibit yang sudah siap jual antara 14 sampai 30 hari. Menjualnya pun tak perlu dijajakan lantaran pembeli datang sendiri. Untuk memenuhi permintaan para pembeli, pengusaha binaan Panah Merah ini melakukan penyemaian bibit setiap hari. Dibantu 57 karyawan,
Seluruh aktivitas perbibitan dilakukan dalam 3 greenhouse berangka baja berkapasitas 1 juta bibit. Menurut Ansori, untuk mengetahui tren sayuran yang ditanam para petani, dia banyak dibantu oleh tim panah merah. Dari informasi yang ia peroleh itu pula, Ansori menyiapkan persemaian sesuai kebutuhan pasar. Kabupaten Solok, Sumatera Barat sejak lama dikenal sebagai sentra penghasil sayuran. Cabai dan tomat menjadi yang terbesar dihasilkan dari wilayah yang identik dengan Danau Singkaraknya itu. Banyaknya petani yang mengusahakan sayuran di Solok ditelaah Safrinal sebagai sebuah peluang bisnis. Padatnya jadwal tanam membuat petani sayuran membutuhkan bibit yang siap tanam. Kebutuhan bibit siap tanam itulah yang diusahakan oleh pria bergelar Malin Marajo ini. Saya menyemai, kalau mulai belajar menyemai itu lebih kurang 20 tahunan. Nah, jadi kalau udah tahun 2000 itu udah mulai agak profesionalnya itu udah pakai polybag, pakai segala macam kan. Selain memproduksi bibit siap tanam cabai dan tomat, Malin juga menyiapkan bibit seledri serta kubis. Menariknya, pembibit yang beralamat di Alahan Panjang, Lebah Gumanti, Solok ini menyemaikan semua benih di dalam 4 buah rumah kaca miliknya. Dalam menjalankan roda bisnisnya, ia dibantu oleh 30 orang karyawan. Ya kalau untuk cabai itu lebih kurang satu kali produksi lebih kurang 150.000 per satu produksi. Kalau untuk tomat itu lebih kurang 100 sampai 200.000 per produksi. Dengan harga cabai per batang itu 100 rupiah. Kemudian tomat itu bervariasi tergantung harga benih yang kita pakai, itu berkisar 150 sampai 200 per batang. Dalam satu hari itu dirata-ratakan itu lebih kurang 10.000 per batang sampai 20.000 per batang. Malin berujar, perputaran uang dari bisnis pembibitan sangat cepat. Karena dari mulai semai sampai bibit siap dijual ke petani pembudidaya, hanya butuh waktu 14 sampai 30 hari tergantung jenis sayuran. Bila dikalkulasi dengan jumlah produksi dan harga jual sebesar itu dalam satu periode semai, Malin mampu menghasilkan omset sebesar 35 juta rupiah. Angka tersebut hanya dari produksi bibit cabai serta tomat dan belum termasuk jenis sayuran lain. Dari usahanya ini, Malin mengaku mampu hidup dan menghidupi keluarganya dengan lebih dari layak. Ia pun bersyukur dan seraya bertekad untuk terus mengembangkan usaha pembibitan sayuran. Itu yang pertama dengan niat membantu. Yang kedua, di samping kita membantu, alhamdulillah kita dibantu oleh petani dalam artian kita mendapatkan untung dari apa yang telah kita usahakan, yaitunya menjual bibit. Alhamdulillah sampai sekarang telah dapat saya yang pertama sekali telah membuat satu buah rumah untuk anak-anak dan juga bisa bikin 1-2 buah toko dan juga alhamdulillah juga bisa beli mobil. Melakukan kegiatan kegemaran alias hobi selalu identik dengan menghamburkan uang. Namun jika dikemas dengan orientasi bisnis, hobi malah bisa menghadirkan banyak uang. Itulah yang dilakukan Zafran. Dari kegemarannya memelihara tanaman hias, ia bisa hidup dan menghidupi keluarganya. Saya buka usaha tanaman hias sejak dari tahun penerus orang tua, kurang lebih sekitar dari tahun 60-an. Sudah ada di Rawabelong. Itu karena saya hobi ya.
karena saya cinta dengan tanaman hias gitu. Zafran yang membuka kios di Pasar Rawablong, Jakarta, menjajakan beragam jenis tanaman hias dalam berbagai ukuran. Kisaran harga yang ditawarkan juga bervariasi rentangnya, mulai dari ribuan sampai jutaan rupiah per item. Meski menyebut jumlah penjualannya tidak menentu, namun pemilik berdikari floris ini mengaku rata-rata mendapat laba bersih sekitar 5 juta rupiah setiap bulannya. Nilai tersebut biasanya meningkat saat tahun baru, lebaran, dan Natal tiba. Dengan modal awal sebesar 10 juta rupiah, artinya dalam waktu 2 bulan, bisnis yang dilakukan Zafran sudah break even point atau balik modal. Tanaman sini yang ada sama saya itu bonsai cemara udang, adenium, bougainville, sikas, dan lain-lain sebagainya. Yang sekarang ditren itu jenis tanaman bunga umumnya. Dari harganya juga kejangkau dengan di kalangan pecinta tanaman hias, dan itu bunga kan khususnya untuk banyak yang suka gitu. Harga tanaman hias variasi dari antara 1000-an sampai jutaan harganya. Oh, itu semua dari kalangan kelas pengecer, bisa ada yang beli dari kalangan pencinta tanaman itu juga beli gitu. Jadi dari kelas ekonomi ke bawah sampai atas. Modalnya variasi lah ya, dari 10 juta bahkan bisa lebih dari 10 jutaan gitu. Omset itu tidak menentu. Kadang-kadang bisa lebih dari sekian juta, kadang-kadang bisa kosong gitu, karena kan ini pencinta khususnya gitu, pencinta tanaman hias. Menurut Zafran, berbisnis tanaman hias sangat berprospek bagus lantaran permintaannya yang terus meningkat. Apalagi bila dilatar belakangi oleh hobi, sehingga perawatan tanaman dilakukan dengan penuh cinta. Alhasil, kualitas tanaman yang dijual menjadi sangat baik dan harganya pun menjadi lebih menarik. Jadi, jika Anda memiliki sebuah hobi, tidak ada salahnya mencontoh apa yang telah dilakukan Zafran. Ingin ruangan tampak menarik, tapi Anda tidak punya waktu untuk merawat anggrek? Anda tidak perlu khawatir, karena kini Anda bisa merentalnya. Ya, rental anggrek bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin memiliki ruangan menarik, namun terkendala oleh waktu. Selain tidak repot merawatnya, Anda juga bisa memilih jenis anggrek sesuai selera. Diakui oleh Sutikno, pemilik nursery Antika Anggrek di Taman Anggrek Ragunan, Jakarta Selatan, rental anggrek saat ini makin diminati. Apalagi banyak kantor pemerintahan yang kini mewajibkan bunga hidup sebagai dekorasi ruangan. Selain perkantoran, restoran dan rumah sakit juga menjadi peminat utama rental anggrek. Untuk sementara ini yang lagi ngetren tuh untuk anggrek Phalaenopsis, anggrek bulan. Itu tuh. Jadi anggrek bulan tuh ada yang bermacam-macam jenis, ada yang premium, ada yang standar dan sebagainya. Soal harga, anggrek yang dirental memang lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli langsung. Satu pot tanaman anggrek rental dibanderol sekitar 80 sampai 90 ribu per pot tergantung jenisnya. Namun, itu tidak menurunkan minat konsumen untuk merental anggrek. Buktinya, dalam 1 bulan Sutikno mampu merentalkan ratusan pot tanaman anggrek. Itu artinya,
Setiap bulan ia memperoleh 9 juta rupiah dari bisnis ini. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung, itu untung di rentalan karena apa? Pohon bisa kembali lagi. Tetapi kita harus mempunyai stok yang cukup. Artinya kalau rental itu kan harus sama. Tingkat kemekarannya sama, panjangnya sama. Kalau untuk dijual, ya begitu konsumen datang, ya hanya mekar berapapun nggak jadi masalah. Tetapi kalau rental, itu ya harus mempunyai stok banyak dan harus punya tingkat kemekaran yang sama. Menurut Sutikno, jangka waktu anggrek untuk dirental biasanya disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Namun umumnya, tanaman disewa sekitar 1-2 minggu atau bahkan 1 bulan. Ditekuni serius, nyatanya usaha menjual tanaman hias bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Tidak percaya? Tanyakan saja Sutarti, pemilik Santi Nursery di Kafling 6, Taman Anggrek Ragunan, Jakarta Selatan. Dari penjualan tanaman anggrek saja, dalam sebulan Tarti mampu mengantongi hingga 120 juta rupiah. Nilai tersebut belum termasuk penjualan jenis tanaman hias lain seperti aglonema dan anthurium. Rentang harga yang dibanderol Tarti untuk anggrek yaitu mulai Rp20.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sedangkan untuk jenis tanaman hias lain, harganya berkisar Rp10.000 hingga jutaan rupiah. Selain mampu mencukupi kebutuhan hidup, Tarti mengaku dari usahanya ini ia bisa membeli 3 buah mobil, membeli sebidang tanah, membangun rumah untuk anaknya, dan pergi beribadah ke tanah suci. Hambatannya, seandainya kalau petani tanaman hias mah nggak gitu ini ya. Kalau yang yang itu tuh anggrek ya agak berat kalau memang musim cuaca ya, cuaca hujan gitu memang banyak yang busuk udah ini. Serupa dengan Tarti, Erna Sitinjak, pemilik Nursery Garden Orchid di BSD Tangerang Selatan, Banten, juga merebut sukses dari bisnis nursery. Setiap minggu, Erna mampu menjual rata-rata 300 pot tanaman anggrek. Bila satu pot anggrek harganya Rp25.000, maka omset yang diperoleh Erna adalah 7,5 juta rupiah per minggu atau 30 juta rupiah per bulannya. Menurut Erna, pelanggannya tidak selalu didominasi oleh para hobiis. Pedagang tanaman hias eceran dan juga kantor-kantor pemerintahan juga rutin membeli darinya. Soal ketersediaan anggrek yang dijualnya, selain menanam sendiri, Erna juga membeli dari petani yang berada di sekitaran Tangerang Selatan. Lain Erna, lain pula Tito Sumarsono. Pemilik Bagas Nursery di Ciapus Bogor ini tidak menjajakan anggrek. Ia memilih menyediakan tanaman hias yang berharga jual lebih murah. Jenis tanaman hias tersebut antara lain bromelia, kadaka, keladi, begonia, dan keluarga pakis-pakisan. Meski berlabel lebih murah, namun omset yang diterima Tito lebih dari lumayan. Dalam sebulan, tak kurang 15-20 juta rupiah berhasil ia kantongi dari bisnisnya ini. Untuk lebih mengatur pemasukannya, Tito mengaku rajin mengikuti pameran tanaman hias di sekitaran Jakarta. Hingga kini, peminat anggrek tetap stabil. Demikian pula dengan harganya yang tetap menarik. Anggrek mempunyai penggemar khusus. Permintaannya terus mengalir meski tidak dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu pula yang dirasakan Erna Sitinjak, pemilik Nursery Golden Orchid di kawasan Bursa Tanaman Hias Taman Tekno, Bumi Serpong, Damai City, Tangerang Selatan. Sudah 26 tahun Erna menikmati manisnya bisnis bunga yang kini menjadi ikon kota Tangerang Selatan tersebut.
Bagi Erna, menekuni bisnis anggrek boleh dibilang berawal dari coba-coba. Berawal dari kehilangan suami tercinta pada tahun 1997, Erna berjuang menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. Dengan tidak disangka-sangka masih muda, suami saya meninggal. Anak saya masih kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP memasuki SMA. Jadi saya itu sudah langsung down. Apa yang mau saya perbuat karena saya seorang ibu rumah tangga. Sebelum beralih ke bisnis anggrek, Erna telah mencoba beberapa usaha. Namun selalu gagal sampai-sampai modalnya pun ludes tidak kembali. Hingga suatu ketika, seorang kawan memberinya ide untuk mencoba berbisnis tanaman anggrek. Dengan dorongan saudara-saudara saya dan teman-teman yang mengatakan, ayah tanganmu bagus buat anggrek, udah jualan anggrek aja. Dan bahkan ada yang kasih semangat berlebih-lebihan lagi, bilang, itu ada yang saya tahu jualan anggrek anak-anaknya di sekolahin di Amerika, di Eropa. Itu yang buat saya jadi bangkit, saya jadi semangat. Kebetulan juga Erna seorang hobiis anggrek. Sejak muda, ia sudah suka mengotak-atik tanaman anggrek. Jadi waktu saya masih muda, masih gadis juga saya sudah senang anggrek. Pada tahun 1998, Erna bersama beberapa temannya menyewa tempat di sebuah mall di Tangerang. Semua koleksi anggrek yang ada di rumah ia dagangkan di mall itu. Hari pertama berdagang anggrek, Erna sudah mendapat respon yang baik. Kebetulan ada waktu itu lahan di depan The Best yang sekarang ada Carrefour di Tangerang, Cikokol. Jadi saya tidak perlu di pinggir-pinggir jalan, saya tidak begitu merasa malu. Tahun 2003, Erna memindahkan lokasi berdagangnya ke pusat bursa tanaman hias Taman Tekno yang menjadi binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangsel tersebut. Di lokasi baru ini, bisnis Erna terus membesar. Dalam seminggu, ia mengaku mampu menjual sedikitnya 300 tanaman. Menurut Erna, permintaan anggrek sangat banyak. Bahkan untuk dekorasi di kantor-kantor di Tangsel saja, terkadang ia masih kekurangan bahan. Karena memang anggrek bulan itu banyak sama dendro itu banyak yang permintaan yang merantauin ke kantor-kantor, ke hotel. Jadi mereka banyak yang ambil dari situ. Hingga kini, Erna tetap eksis di bisnis anggrek. Ibu yang lahir di Sumatera Utara ini mengaku, dari usaha anggrek, ia mampu menghidupi anak-anaknya dan mensekolahkan mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi. Ia juga mensyukuri dari berbisnis anggrek, ia mampu membeli sebuah rumah. Hobi saya itu bukan hanya dari hobi, tetapi ya itulah berkah yang saya dapat. Sungguh luar biasa dari anggrek. Nah, selama anggrek ini masih ada, berarti harapan saya ada cukup besar dan malah lebih lagi membuat saya semangat. Itulah artinya anggrek buat saya.